Kita membenci diri sendiri bukan karena kita malas. Lalu karena apa? Karena pikiran kita. Kadang pikiran kita bisa mensabotase diri kita. Mengapa kita bisa mensabotase diri kita sendiri? Jawabannya tidak mudah, tapi mungkin. Bukan karena malas, tapi kita sudah berada di titik membenci diri sendiri. Kadang yang jahat sama kita bukan orang lain, tapi kadang kitalah aktor utama atas ketidakberhasilan kita dalam hidup. Secara tidak sadar, kita sering melakukan hal yang mensabotase diri kita. Dari berbagai hal positif yang sebetulnya bisa kita peroleh, seharusnya bisa positif, tapi kita sendiri yang membuatnya menjadi negatif. Memang munculnya rasa marah, malu, kecewa, membenci diri sendiri, atau perasaan negatif lainnya ketika mengalami kegagalan adalah hal yang normal terjadi. Namun, emosi tersebut seharusnya muncul hanya dalam waktu singkat, tidak berlarut-larut, dan sulit diubah menjadi pikiran positif, rasa benci diri kita, atau bahkan bisa menjadi toksit atau racun. Penting bagi seseorang untuk menyadari perasaan dan sikap mereka terhadap diri sendiri, sehingga mereka bisa mulai untuk berubah menjadi lebih baik. Berikut adalah 7 tanda di mana mungkin Anda sedang mensabotase diri Anda sendiri dan Anda tidak menyadarinya. Yang pertama, Anda marah terhadap diri Anda. Kebencian pada diri sendiri membuat Anda selalu mengkritik diri sendiri sampai pada akhirnya tidak ada lagi kebanggaan terhadap diri Anda. Semua hal yang terjadi kepada diri Anda selalu Anda salahkan. Mengawasi dan sadar kekurangan Anda adalah suatu hal yang baik, tapi jangan sampai tidak memberi ruang pada diri Anda untuk bernafas, di mana hal tersebut itu berasal dari ketidaksukaan yang sangat besar terhadap diri Anda. Anda memikirkan hal-hal yang sangat keras terhadap diri Anda, bahkan mengasihani diri Anda sendiri. Saking kerasnya Anda berpikir, akhirnya pikiran tersebut bisa merobohkan diri Anda, dan akhirnya kebiasaan hari-hari pun itu bisa sangat terpengaruh. Semua orang pasti membuat salah, tetapi Anda begitu keras terhadap diri Anda sehingga Anda tidak bisa memaafkan diri Anda sendiri. Ketika Anda berbuat salah, Anda cepat menyalahkan diri sendiri dari setiap kesalahan yang terjadi. Mungkin bukan sepenuhnya salah Anda. Anda tidak pernah memuji diri sendiri terhadap pekerjaan yang dilakukan dengan baik, melainkan hanya terus mengkritik, dan mengkritik. Dan apa yang dilakukan padahal sudah benar, selalu kelihatan salah di mata Anda. Bahkan untuk kesalahan yang terkecil, Anda diganggu oleh perasaan bersalah, perasaan tidak berharga, dan perasaan tidak mampu yang sering muncul sebagai keluhan terhadap diri Anda. Yang kedua, kamu merasa tidak aman di sekitar orang lain. Jika kamu mendapati bahwa orang lain sering membuat kamu merasa tidak aman terhadap diri Anda sendiri, mungkin inilah saatnya untuk bertanya pada diri sendiri, kenapa? Kemungkinan besar itu karena kamu terus-menerus membandingkan diri kamu dengan mereka dan merasa sepertinya apapun yang kamu lakukan, kamu tidak akan pernah bisa menggapai dan setara seperti mereka. Jangan terlalu keras pada diri kamu sendiri, apalagi ketika kamu sudah berusaha dengan keras. Jangan paksakan diri kamu untuk sama dengan orang lain, karena itu merupakan tanda yang sangat jelas bahwa kamu membenci dirimu sendiri. Ketika kamu melihat orang lain, kamu selalu fokus terhadap semua yang mereka miliki,
dan kemudian melihat apa yang tidak kamu miliki. Dan itulah yang membuat kamu tidak bersyukur dengan semua hal baik yang kamu miliki. Kamu selalu merasa buruk. Apakah kamu ingin membahagiakan dan memberi perhatian kepada orang yang kamu cintai? Kemungkinan besar kamu akan menjawab, ya iyalah. Karena ketika kamu mencintai seseorang, kamu pasti menginginkan yang terbaik untuknya. Jadi jika kamu benar-benar mencintai diri kamu, kamu pasti menginginkan hal itu juga sama terjadi dengan kamu. Inilah sebabnya mengapa mengabaikan perawatan diri adalah sebuah bentuk kebencian terhadap diri sendiri. Kamu tidak tidur nyenyak, kamu tidak makan dengan yang benar, kamu tidak berolahraga, kamu tidak mencoba melihat baik pada diri sendiri, atau kamu tidak mencoba melakukan sesuatu yang membuat kamu bahagia. Bahkan kamu merasa tidak punya waktu atau tidak bisa diganggu, tapi ini tentang menolak memanjakan diri karena dendam yang mendalam terhadap diri sendiri, karena bagian dari diri kamu sedang berperang dengan diri kamu sendiri, dan kamu merasa saat yang tepat untuk membiarkan diri kamu dengan memperlihatkan secara fisik. Jadi ketika kamu melihat ke cermin, semua orang akan melihat kamu jelek, tidak layak untuk dicintai, dan begitulah yang kamu sukai karena kamu lagi mensabotase diri kamu. Kemudian yang keempat, kamu tidak membiarkan diri kamu bahagia. Kamu seorang yang pesimis, yang cepat menemukan aspek negatif terhadap segala situasi. Kamu mewaspadai pujian karena pujian bagi kamu itu terkesan mengejek. Kamu tidak melihat diri kamu secara positif dan menolak untuk percaya apa yang orang lain katakan. Namun ketika kamu mendapatkan kritikan, kamu malah benar-benar menerima kritikan mereka tersebut dan membenarkan hal itu. Karena itu memperkuat pandangan kamu tentang diri kamu. Kamu tidak merasa nyaman membiarkan orang lain membantu kamu karena kamu yakin masalahmu adalah milik kamu sendiri dan kamu tidak pantas mendapatkan bantuan tersebut. Kamu merasa sulit untuk merasa baik terhadap diri kamu, dan inilah yang menyedot semua kegembiraan dan kebahagiaan dalam hidup kamu. Kamu membenci diri kamu apa adanya dan menjauhkan diri kamu dari apapun, bahkan menjauhkan dirimu dari semua kesenangan. Ini hanya karena kamu menyangkal kebahagiaan kamu, bahkan mungkin tanpa sadar saat ini kamu memiliki luka yang membusuk di dalam kebencian kamu sendiri. Yang kelima, kamu lagi mengisolasi diri kamu dengan orang lain. Kamu berjuang mempertahankan untuk tidak memiliki hubungan istimewa dengan orang lain karena kamu merasa kamu tidak pantas mendapatkan cinta mereka. Seringkali kamu merasa bahwa perhatian dan cinta mereka itu menjadi beban bagi diri kamu. Kamu tidak menganggap diri kamu cukup baik untuk tetap berada dalam lingkaran itu karena kamu memiliki konsep sendiri yang rendah. Kamu merasa mereka juga lagi menghakimi kamu, padahal mereka tidak ngomong. Mereka membantu kamu untuk memasukkan ke dalam lingkaran, tapi kamu tetap berada di belakang karena kamu berpikir mereka lebih baik tanpa dirimu. Kamu merasa bersalah karena bergaul dengan mereka, karena kamu yakin kehadiranmu itu mengganggu mereka, dan kamu coba terus mempertahankan pikiran itu. Ketidakmampuanmu untuk mencintai diri sendiri membuat kamu tidak mau menerima cinta dari orang lain juga. Akibatnya kamu mengisolasi dirimu dan menahan diri agar tidak merepotkan orang lain akibat kehadiranmu. Yang keenam, kamu selalu bertopeng di depan orang lain.
Kamu menjadi diri sendiri ketika sendirian, dan kemudian menjadi orang yang berbeda ketika kamu berada di sekitar orang lain. Kamu memakai topeng dan tidak membiarkan orang lain melihat diri kamu yang sebenarnya. Karena kamu begitu membenci diri kamu sendiri, kamu berusaha untuk menyesuaikan diri dan disukai banyak orang, dan terus-menerus berharap bahwa kamu adalah orang lain. Kamu merasa malu dengan diri kamu yang sebenarnya, dan kamu berpikir tidak ada yang pernah dapat menerima kamu, sehingga kamu harusnya lebih baik pura-pura menjadi seseorang yang bukan diri kamu sendiri. Yang ketujuh, kamu takut untuk bermimpi besar, memiliki ambisi dan memimpikan sesuatu yang besar terhadap diri sendiri membuatmu takut. Kamu memendam harapan dan aspirasi kamu sendiri karena kamu pikir kamu tidak akan pernah bisa mencapainya. Apa gunanya? Apa gunanya itu yang selalu ada di dalam pikiranmu? Kamu memandang rendah diri kamu dan semua yang kamu lakukan, dan kamu menolak untuk meninggalkan zona nyamanmu. Kemungkinan kegagalan dan penolakan itu akan sangat membuatmu takut. Kamu dengan mudah merasa putus asa dan tidak berharga ketika kamu menghadapi sebuah kemunduran dan kegagalan. Kamu menyangkal kesempatan untuk tumbuh dan memiliki pengalaman karena kamu tidak percaya diri. Ketiknyamanan itu membuat kamu sulit melihat kemampuanmu dan membiarkan dirimu untuk tidak berhasil. Kita semua memiliki banyak perilaku untuk merusak diri yang beracun bagi kesehatan mental dan kesejahteraan emosional kita. Begitu banyak dari kita bergumul dengan perasaan tidak aman, kekosongan, ketidakberdayaan yang terkadang membuat kita akhirnya membenci diri sendiri. Menjadi lebih sadar akan kebencian menjadi diri sendiri membuat kita lebih mudah untuk mengatasinya dengan waktu, kesabaran, dukungan, dan dedikasi. Kamu dapat belajar untuk mencintai dirimu dan menjalani hidupmu menjadi lebih baik dan lebih sehat. Apakah 7 poin di atas mengingatkan kamu pada seseorang atau mungkin diri kamu sendiri? Kalau video ini mengingatkanmu pada seseorang, bagikan video ini kepada mereka. Dan apabila terjadi pada dirimu, mudah-mudahan setelah menonton video ini kamu bisa mengambil tindakan untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Semoga bermanfaat.